Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نحمد الله عز وجل على هذه النعم. Kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan setiap kenikmatan kita kepada kita berupa al-ilmu syar'i, ilmu yang dibangun di atas syariat Allah Azza wa Jalla dari Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dengan pemahaman generasi terbaik dari umat ini, yaitu para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Pada pertemuan kita sebelum salat asar, alhamdulillah telah dinukilkan bukti bahwa menggunakan kalimat as-salaf, demikian juga menggunakan istilah as-salafi, itu bukanlah satu hal yang baru, tetapi ini telah dikenal semenjak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Baik, ikhwati fillah, azza wa jazakumullah. Kita akan nukilkan insyaallah taala sebuah pertanyaan yang diajukan kepada Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita menukilkan pertanyaan sekaligus jawaban dari beliau. Ini untuk dua manfaat. Manfaat yang pertama, ikhwati fillah, azza wa jazakumullah, bahwa beliau Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala termasuk ulama yang menyatakan, menisbahkan diri kepada mazhab as-salaf dan menamakan serta menyebut diri sebagai seorang salafi. Barakallahu fiikum, itu merupakan satu hal yang disyariatkan. Manfaat pertama. Manfaat yang kedua, dengan menukilkan jawaban beliau hafizahullah ta'ala, maka kita bisa mengetahui bahwa al-hizbiyun, demikian juga al-mubtadi'ah wa ahlul ahwa, mereka telah menghalalkan dusta untuk mencoba meruntuhkan mazhab as-salaf. Dan ini merupakan sifat dan ciri mereka, memutarbalikkan data, merubah-rubah fatwa, menambah dan mengurangi. Ini barakallahu fikum cara mereka. Di dalam kitab barakallahu fikum yang ditulis oleh mereka, sebagian kecil dari mereka sebenarnya, disebutkan bahwasanya Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala mengingkari penisbatan al-athari atau as-salafi di dalam sebuah fatwanya. Sekarang kita akan bacakan fatwa beliau rahimahullah
Sehingga kita bisa mengerti bahwa apa yang mereka nukilkan dalam kitab tersebut adalah tidak benar. Agar kita juga mengerti bahwa Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala termasuk ulama yang menyatakan menisbahkan diri kepada as-salaf dan mazhab salaf ini adalah disyariatkan. Baik. Barakallahu fiik. Qala hafizahullah ta'ala, ketika diajukan sebuah pertanyaan kepada beliau, halis salafiyatu hizbun minal ahzab wa halil intisabu lahum mazmum. Ditanyakan kepada beliau hafizahullah, apakah as-salafiyah merupakan satu hizb dalam Islam, satu golongan dan satu partai, satu kelompok, dan apakah menisbahkan diri kepada as-salafiyah, kepada as-salaf dan as-salafiyun itu tercela, tidak boleh, tidak baik. Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab, as-salafiyah hiya al-firqatun najiyah. As-salafiyah adalah golongan yang selamat. Hum ahlus sunnah wal jamaah. Mereka lah ahlus sunnah wal jamaah. Laisat hizban minal ahzab allati tusamma al-an ahzaban wa innama hum jamaah. Mereka tidak tepat dikatakan sebagai satu hizb dari sekian banyak hizb yang ada, al-ahzab. Tetapi as-salafiyah al-firqatun najiyah adalah al-jamaah. Jama'atun 'ala sunnati wa 'ala din. Jamaah yang berjalan di atas sunnah dan di atas agama. Hum ahlus sunnati wal jamaah. Mereka lah ahlus sunnati wal jamaah. Dalam kesempatan yang lain, Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan, kaifa yakunu tamadhubu bis-salaf bid'atan wal bid'atu dhalalah. Bagaimana mungkin bermazhab dengan mazhab as-salafiyah dikatakan bid'ah, padahal bid'ah itu sesat. Wa kaifa yakunu bid'atan wa huwa ittiba'un li madhhab as-salaf. Kenapa harus dikatakan bid'ah? Kenapa dikatakan bid'ah? Padahal mazhab salaf berusaha untuk mengikuti ittiba' kepada mazhab generasi terbaik umat ini. Wa ittiba'u madhhabihim wajibun bil kitab was sunnah. Mengikuti mazhab as-salaf hukumnya wajib berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, wa haqqun wa huda. Inilah yang dinamakan kebenaran dan hidayah, mengikuti mazhab as-salafus salih. Kemudian beliau menyebutkan firman Allah azza wa jalla, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum. Dan beliau menyebutkan hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kata beliau, tamadhhab bi madhhab as-salaf sunnah. Bermadhab dengan madhab as-salaf adalah sunnah, walaysa bid'ah, dan tidak dikatakan sebagai bid'ah. Wa innamal bid'atu at-tamadhhab bi ghairi madhhabihim. Yang dikatakan bid'ah sesungguhnya adalah bermadhab dengan madhab selain madhab salaf. Sengaja kita nukilkan barakallahu fiikum jawaban dari Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala, karena mereka barakallahu fiikum termasuk yang menulis kitab beda salaf dengan salafi itu mengingkari penisbatan al-athari ataupun as-salafi. Kemudian mereka barakallahu fiikum mencoba menukilkan fatwa dari Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala, padahal beginilah fatwa beliau. Adapun yang dinukilkan oleh mereka barakallahu fiikum penukilan yang tidak sempurna, dipotong, dikurang dan ditambah. Memang beliau Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala mengingkari yang demikian. Tetapi ingat, harus disebutkan dengan lengkap. Yang dimaksud oleh beliau adalah dalam rangka tazkiyah,
dalam rangka merekomendasikan diri sendiri. Allah Azza wa Jalla memang melarang, fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian mentazkiyah diri kalian. Barakallahu fikum. Tetapi untuk menisbahkan diri karena mazhab salaf itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Tapi mereka menukilkan, tidak lengkap, dipotong. Ini hanya satu di antara sekian banyak contoh di dalam buku dan buku tersebut dari salaf dan salafi dengan buku-buku yang semisal dari yang telah mereka tulis. Kalau mereka menukilkan ucapan salah seorang ulama as-salaf, kemudian mereka gunakan untuk meruntuhkan mazhab salaf, itu artinya mereka telah memanipulasi data. Dalam kitab itu beda salaf dan salafi disebutkan fatwanya Syekh bin Baz, Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dan para ulama yang lain. Barakallahu fikum. Untuk membenarkan gerakan mereka, untuk mendukung dan menghormati tokoh-tokoh mereka. Tetapi perlu dilihat sejarah ya akhi. Jangan dinukil setengah-setengah. Ucapan-ucapan yang dinukilkan oleh mereka barakallahu fikum sebelum para ulama mengetahui kesesatan dan kejelekan mereka. Tapi coba nukil pernyataan dan fatwa dari para ulama setelah kesesatan dan kejelekan mereka itu muncul dan terlihat. Terus nukil. Bagaimana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengingkari gerakan-gerakan mereka. Dari As-Sururiyin, Ikhwanul Muslimin, Al-Qutbiyin. Mengingkari Sayyid Qutb, Salman Al-Audah, A'id Al-Qarni, Saghra Al-Hawali. Nukil setelah terlihat penyimpangan mereka. Nukilkan juga fatwa dari Syekh bin Baz. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan dan para ulama yang lain setelah mereka melakukan penyimpangan dan kesesatan seperti sekarang ini, bahkan lebih parah penyimpangan mereka. Kok yang dinukil fatwa yang dulu sebelum muncul kesesatan dan penyimpangan mereka. Tabarakallahu fikum. Ini adalah tariqah al-hizbiyin, tariqah ahlul bid'ah wal ahwa untuk memasukkan syubhat, masukkan syubhat di dalam keyakinan kaum muslimin. Dan tipe-tipenya seperti ini ya ikhwan. Sehingga kita tidak perlu ragu, kok seperti ini ya mereka nukilkan. Ternyata Syekh Shalih Al-Utsaimin pun demikian sama. Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh bin Baz, buang itu semua. Ucapan mereka buang. Artinya ucapan al-hizbiyin, penukilan mereka. Memang benar para ulama mengatakan seperti itu. Tapi dulu, sebelum muncul dan terlihat penyimpangan serta kesesatan mereka. Tabarakallahu fikum, ini merupakan bukti bahwa demikianlah cara yang digunakan oleh al-hizbiyun, ahlul bid'ah wal ahwa untuk memberikan syubhat kepada kaum muslimin. Baik ikhwati fillah, a'azzani wa azakumullah. Kemudian kita akan menyebutkan beberapa dalil dengan menukilkan dari kitab Irsyadul Bariyah bahwasanya kita wajib untuk mengikuti manhaj as-salaf. Mengikuti manhaj as-salaf. Di antaranya barakallahu fikum adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 115. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang memusuhi dan menentang Rasul Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam setelah jelas untuknya petunjuk dan dia lebih memilih untuk mengikuti jalannya selain al-mu'minin, maka kami akan palingkan dia, kami akan biarkan dia sebagaimana dia ingin berpaling dari jalan kebenaran, wa nuslihi jahannam, akan kami masukkan dia ke dalam jahannam, wa sa'at masira. Akhwati fillah, azani wa azakumullah, barakallahu fiikum. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan, ay wa man salaka ghaira tariqi syari'ah allati jaa'a biha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam
fasara fi syikkin wa syar'u fi syikkin wa dzalika an 'amdin minhu ba'da ma dhahara lahu al-haqq wa tabayyana lahu waqadah. Artinya, barang siapa yang menempuh selain jalan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga dia ada di satu pihak dan syariat Allah di pihak yang lain, sengaja, padahal telah dijelaskan kepada dia al-haq, kebenaran, benar-benar terang, tidak ada satu hal yang tertutupi lagi. Barakallahu fiikum jami'an. Maka orang-orang seperti inilah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 115 surat An-Nisa. Barakallahu fiikum. Yang dimaksud dengan al-sabilal mu'minin, jalannya al-mu'minin adalah jalannya para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal aula fi ad-dukhul min hadhihi al-ayah awwaliyan, yang paling pantas masuk dalam pengertian al-mu'minin adalah para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Karena ayat ini diturunkan untuk Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka yang dimaksud dengan al-mu'minin adalah seluruh pengikut Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang mengikuti beliau dengan baik, benar-benar pengikut Nabi Muhammad. Terkhusus lagi adalah para sahabat yang ketika itu menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian barakallahu fiikum, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم." Dan orang-orang yang terdahulu dari golongan pertama dari kalangan muhajirin dan ansar, para sahabat Nabi, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal selama-lamanya di dalam surga mereka itu. Itulah kemenangan yang sangat besar. Ikhwati fillah, azani wa jazakumullah. Orang-orang yang mendapatkan ridha dari Allah, yang berhak meraih surga Allah dan memperoleh kemenangan yang paling besar adalah al-muhajirin dan al-ansar, para sahabat as-salaf. Dan walladzina tabauhum bi ihsan, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Orang-orang yang mengikuti jalannya sahabat al-muhajirin wal ansar. Dua ayat ini barakallahu fikum sebagai dalil bahwasanya memang kita wajib untuk mengikuti mazhab as-salaf, yaitu sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Di dalam hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang golongan yang selamat, golongan yang diselamatkan Allah azza wa jalla. Kata beliau, "Ma ana alaihi wa ashabi." Orang yang berjalan melaksanakan syariat Islam, perintah Allah dan perintah Rasul alaihi salatu wassalam, ma ana alaihi wa ashabi, sesuai sebagaimana aku dan para sahabatku menjalankannya. Artinya kita kalau ingin selamat harus sesuai dengan pemahaman dan bagaimana Rasulullah serta para sahabatnya itu menjalankan syariat Islam. Ikhwati fillah, a'azani wa azakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pula sebagai dalil tentang wajibnya kita mengikuti mazhab salaf dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya al-khulafa'ir rasyidin. Siapa al-khulafa'ir rasyidin? Para sahabat Nabi. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dengan orang-orang yang selain mereka dari kalangan sahabat.
Fa ikhwati fillah, a'azzani wa azakumullah. Ini ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Abdullah bin Mas'ud, Abu Abdurrahman, salah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, menjelaskan tentang wajibnya kita mengikuti manhaj salaf. Ini ucapan sahabat. Man kana mustannan falyastanna biman qad mat. Barang siapa yang mau mengikuti sunnah, maka hendaknya dia mengikuti sunnahnya orang yang telah meninggal dunia. Artinya dari kalangan Rasulullah, kalangan sahabat, tabi'in, serta para ulama yang telah mengikuti mereka dengan baik. Fa innal hayya la tu'man 'alaihi fitnah. Karena orang yang masih hidup itu tidak akan aman dari fitnah. Ini di zamannya Abdullah bin Mas'ud, zamannya sahabat dan tabi'in. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Mereka lah yang saya maksud, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanu afdal hadhihi ummah. Para sahabat adalah umat terbaik, generasi terbaik. Abarruha quluban. Hati mereka adalah hati yang paling suci. Wa a'maquha ilman. Ilmu mereka lebih dalam. Wa aqalluha takallufa. Takalluf mereka sangat kurang. Memberat-beratkan diri, membuat satu hal yang baru. Barakallahu fiikum, memberat-beratkan diri dalam melaksanakan syariat. Mereka tidak melaksanakan hal seperti ini. Fa ya ikhwati fillah, azani wa jazakumullah. Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah mengatakan, usul sunnati indana at-tamassuk bima kana alaihi ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim. Kata beliau, di antara prinsip-prinsip ahlu sunnah menurut kami, kata Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu berpegang teguh dengan pemahaman, pengajaran yang diajarkan dan dipraktekkan oleh para sahabat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal iqtida' bihim, dan mengikuti mereka, mengikuti para sahabat Nabi alaihi wasallam. Sehingga ikhwati fillah, azani wa jazakumullah, ayat, ahadis, demikian juga kita nukilkan barakallahu fikum dengan membaca kitab Irsyadul Bariyah, penukilan dari para sahabat, sebagian sahabat, tabi'in dan para ulama a'immah, menjelaskan memang kita harus dan wajib mengikuti mazhab as-salaf. Mazhab as-salaf. Kemudian kita harus mengetahui ciri dan sifat as-salaf itu bagaimana. Setelah kita benar-benar memahami sifat dan ciri as-salaf sebagai golongan yang selamat, kita tidak akan bimbang dan ragu untuk menentukan ini salah atau benar. Barakallahu fikum. Di antara ciri dan sifat as-salaf yang sesungguhnya, yang pertama adalah tahkimul kitab was sunnati sahihah fi kulli qadiyatin min qawayal hayat. Selalu berhukum kepada Al-Quran dan sunnah as-sahihah di dalam setiap permasalahan. Ini ciri seorang salafi, berhukum dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul." Kalau kalian berbeda pendapat, bersilang pendapat, maka dalam segala apapun, maka kembalikan jalan keluar dan jawabannya kepada Allah dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan dalil barakallahu fikum yang dipegang oleh as-salafiyun, ahlu sunnati wal jamaah. Maka kita pun harus siap untuk dikoreksi. Kita pun tidak boleh malu untuk mengakui bahwa barakallahu fikum nahnu minal muqassirin. Kita termasuk orang-orang yang meremehkan. Kita termasuk orang-orang yang tidak memperhatikan prinsip dasar ini. Kenapa kita katakan demikian ya ikhwah? Di saat as-salafiyun, ahlu sunnati wal jamaah
mengajak umat untuk selalu berhukum kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Di saat kita melakukan seperti ini. Tetapi pada waktu yang sama, banyak, bahkan mayoritas, kita semuanya, barakallahu fikum, harus kita akui, tidak perlu malu. Harus kita akui, bahwasanya banyak waktu yang telah kita buang begitu saja. Berapa banyak di antara kita ya ikhwah yang tidak mampu menghafal Al-Quran? Berapa banyak di antara kita ya ikhwah yang tidak mampu menyebutkan hadis-hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam? Barakallahu fikum. Kita mengajak orang kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara kita sendiri melupakan. Mana bukti kita mengajak orang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW? Justru kita menyibukkan diri dengan umur dunia, perkara-perkara dunia. Justru kita berusaha untuk menyibukkan diri sendiri dengan ulumud dunia, dengan ilmu-ilmu dunia. Yang pertama kali harus kita laksanakan, barakallahu fikum, yang pertama kali harus kita pikirkan adalah bagaimana membentuk generasi yang menghafalkan Al-Quran dan sunnah hadis-hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini metode yang demikian yang harus kita jalankan. Tentunya kita malu ya ikhwah. Malu. Ngajak orang kembali Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah. Padahal kita sendiri tidak mengerti apa itu isi Al-Quran dan apa itu isi As-Sunnah. Kalau memang tidak mampu, ada syai'un akhar. Kalau tidak mampu menghafal, tidak mampu mempelajari, ini permasalahannya lain. Tetapi yang menjadi masalah barakallahu fikum, tidak ada keinginan dan tidak ada usaha serta upaya untuk mulai menghafalkan Al-Quran dan mulai menghafalkan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kita didik anak-anak kita salafiyin untuk benar-benar cinta kepada Al-Quran. Dari semenjak mereka kecil sampai mereka menjadi seorang remaja dan dewasa. Yang kita berikan kepada mereka adalah hafalkan Quran, hafalkan Sahih Al-Bukhari, hafalkan Sahih Muslim, hafalkan Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, Umdatul Ahkam. Ini yang seharusnya kita berikan kepada anak-anak kita. Demikian juga ini yang harus kita lakukan untuk menemani dan mengantar anak-anak kita salafiyin. Prinsip dasar ya ikhwah. Kita tidak rela, barakallahu fikum, melihat generasi as-salafiyin, barakallahu fikum. Kita tidak rela apabila mereka tersibukkan dengan ulumud dunia, ilmu-ilmu dunia. Padahal satu hal yang paling prinsip, tahkimul kitabi was sunnati sahihah, berhukum dengan Al-Quran dan sunnah as-sahihah fi kulli qadiyah, dalam setiap masalah. Dalam setiap masalah kita membutuhkan banyak orang yang mampu menghafal Al-Quran dan As-Sunnah. Kita membutuhkan banyak orang untuk mampu menjelaskan hukum-hukum di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Saya khawati fiddin a'azani wa azakumullah. Barakallahu fikum. Selain kita membantah dan menjawab syubhat, kita pun harus siap untuk dikoreksi. Untuk siap dikoreksi. Mengaku sadar. Memang demikian keadaannya. Di sana masih ada Al-Quran Al-Karim yang banyak ayat-ayatnya. Wallahi, saya berani bersumpah. Wallahi, bahwa banyak di antara kita yang belum pernah membaca Al-Quran dengan secara khatam. Dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Satu ayat demi ayat. Tidak ada yang terlewatkan. Wallahi, saya berani bersumpah. Umur yang kita miliki, ikhwati fillah, azza wa jalla, berapa kali kita telah mengkhatamkan Al-Quran? Bahkan banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang belum pernah kita baca dengan lisan kita. Wallahi banyak. Banyak hadis dan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang belum pernah kita baca.
apalagi untuk dihafalkan. Lalu dengan kenyataan yang seperti ini, apakah kita akan berpaling dari Al-Quran dan Sunnah, menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu dunia? Menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu dunia. Kita menyibukkan diri dengan perkara dunia. Nah, bukan seperti itu. Ikhwati fillah azza wa jazakumullah. Kalau kita mau jujur, kebutuhan masyarakat untuk para du'at ilallah, da'i ilallah, yang benar-benar hafal Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW, memahami fikih, mustalah, usul fikih, nahwu, sharaf. Kebutuhan masyarakat sangat tinggi. Sementara yang kita miliki benar-benar kurang sekali. Benar-benar kurang sekali. Sahih. Barakallahu fiikum. Adapun hal-hal yang lain, alhamdulillah banyak. Insinyur banyak, dokter banyak, petani banyak, penerbang banyak, ahli listrik, ahli mesin, alhamdulillah banyak. Saya barakallahu fikum seorang dai. Kita lihat sendirilah keadaan kita di sini di Solo. Tempat ini, ya Pak Ibnu ya, di Gata aja kita belum, sudah diminta berulang-ulang terus, mana nih kajian. Siapa yang akan mengisi di Gata? Tempatnya Pak Ibnu masih minta terus. Memang ada kajian di sana, alhamdulillah, tapi masih kurang. Barakallahu fikum. Di Purwokerto, ya Mas Arif. Mana Mas Arif? Minta terus. Sampai ya Mas Arif. Minta terus, mana kajian? Sudah berapa lama antum minta kajian? Belum terpenuhi. Di Boyolali, di daerah kota, Masjid Muwardi ya kan Mas Agus? Terus minta ini, mana kajiannya? Kebutuhan da'i ilallah yang hafal Quran dan Sunnah. Umur yang kita miliki yang tersisa ini, ikhwati fillah. Kemudian juga potensi yang dimiliki oleh generasi as-salafiyin, anak-anak kita, cobalah sepenuhnya kita berikan untuk mempelajari dan menghafalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan prinsip dasar, ciri dari as-salafiyin ahli sunnati wal jamaah. Tayyib sanian, ciri yang kedua. Ini harus diakui ya ikhwan. Harus diakui. Tidak mungkin tidak. Bahkan kalau mau dibuat angket, survei, ahli sunnah, as-salafiyin yang menghafal juz amma, itu hanya berapa persen? Ini baru juz amma, belum Al-Baqarah. Itu kalau kita buat katakanlah hasilnya demikian seberapa persen? Oh yang hafal juz amma sekian persen. Begitu ya. Katakanlah seperti itu. Nah dari sekian persen ini, yang benar-benar hafal juz amma itu tinggal berapa persen? Artinya diminta untuk menghafalkan tanpa persiapan dari amma yatasaalun sampai qul a'udzu birabbin nas, ilahin nas. Berapa persen? Paling tidak persiapan dulu lah semalam. Besok baru setoran. Sudah persiapan, besok distorkan masih juga banyak yang salah. Nah, umat membutuhkan generasi yang seperti ini ya ikhwan. Membutuhkan generasi yang seperti ini. Bagaimana kita akan berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah, sementara kita sendiri tidak mengetahui isi dari Al-Quran dan isi dari Sunnah Nabi Muhammad SAW. Biarlah kita ini barakallahu fikum yang mengenal manhaj salaf setelah berusia. Bukan semenjak dari dilahirkan, bukan dari masa kecil. Biarlah, sudahlah. Barakallahu fikum. Tapi untuk anak-anak kita, generasi salafiyin, jangan biarkan mereka sama dengan kita. Barakallahu fikum. Kita harus siap membuat program. Umur 12 tahun harus hafal Quran. Umur 13 tahun harus hafal Sahih Muslim. Atau Riyadhus Shalihin atau Bulughul Maram. Umur 13 tahun. Baik, harus hafal seperti itu. Nanti umur 15 tahun. Benar-benar ahli dalam ilmu bahasa Arab, nahwu dan sharaf. Setelah umur 15 tahun kita berangkatkan di majelis-majelis para ulama. Pulang alhamdulillah menjadi seorang alim, da'i ilallah. Tabarakallahu fiikum. Thaniyan, al-akhdhu bima warada 'an as-sahabati fi bayan al-qadaya ad-diniyah 'ammatan wa fi qadaya al-'aqidah khassah.
selain berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, kita siap mengambil dan memahami. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seluruhnya, dari para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Inilah yang dikenal dengan mazhab as-salaf. Memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dengan pemahaman as-salafis salih. Kemudian ciri yang berikutnya, ciri as-salafiyin, golongan yang selamat, adalah iktibarut tauhid. Menempatkan at-tauhid sebagai tujuan utama di dalam berdakwah. Tujuan pertama dalam dakwah adalah at-tauhid. Demikian juga memberantas asyirik. Ini ciri dakwah at-tauhid. Ciri dakwah ahli sunnah wal jamaah. Barakallahu fikum. Sehingga untuk barakallahu fikum, agar dakwah ini diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, maka kita harus benar-benar serius dan memperhatikan masalah tauhid dan syirik. Bukan ciri seorang salafi yang sesungguhnya apabila dia merasa aman dari dosa syirik, kemudian dia mengatakan saya sudah paham at-tauhid dan saya sudah menerapkan at-tauhid dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini bukan ciri seorang salafi yang sesungguhnya. Ciri dan sifat seorang salafi dan sunni, ashabul hadis, dia tidak pernah merasa aman dari dosa syirik. Selalu khawatir terjatuh dalam dosa syirik. Dia selalu yakin membutuhkan pembahasan-pembahasan tentang at-tauhid. Lihatlah Nabiullah Ibrahim Khalilullah alaihi salatu wassalam, Abu Tauhid, seorang nabi yang mendakwahkan tauhid. Beliau mengatakan, wajudni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anak keturunanku dari peribadahan al-asnam, dari dosa syirik. Rasulullah SAW mengkhawatirkan munculnya dosa syirik di kalangan para sahabat, apalagi di zaman kita. Kata Nabi SAW dalam hadis Rafi bin Khadij, demikian juga Mahmud bin Labid, hadisnya sahih. Kata Rasulullah SAW, akhwasu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu ya Rasulullah, qala ar-riya. Kata Nabi SAW, yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil, asyirkul asghar. Para sahabat bertanya, apa ini maksud dengan syirkul asghar? Kata Nabi, ar-riya, riya. Faya subhanallah, tidak pantas seorang muslim mengatakan, apalagi sunni salafi, tidak pantas mengatakan, oh saya sudah paham tauhid. Yang sekarang saya bahas adalah fikih dan mustalah hadis. Tauhid sudah selesai pembahasannya. Saya sudah pernah membaca kitab Fathul Majid dari awal sampai selesai. Atau Qurrat Uyun Al-Wahidin, sudah selesai Al-Qaulus Sadid. Punya Syekh Abdurrahman Sa'di itu pernah saya bahas, bahkan saya ajarkan. Tidak boleh seperti itu. Demikian juga mengatakan saya sudah paham tauhid, tapi harus diterapkan ya akhi. Diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, barakallahu fikum, contoh kecil. Di dalam suatu majelis, seorang guru menjelaskan sebuah pelajaran. Ibu ditanya, "Injab ya akhi?" Ditanya, "Antum tolong jawab." Barakallahu fikum. Di dalam hatinya muncul rasa takut, malu. Didengar orang, disaksikan banyak orang, gak mampu menjawab. Gak mau menjawab, sudah malu, mukanya merah. Ketemu di majelis seakan-akan majelis bubar, keluar dari masjid, ketemu sama orang seakan-akan orang itu dia punya prasangka, orang-orang menunjuk dia, kamu kok nggak bisa jawab sih? Itu terjadi dan benar-benar terjadi. Itu barakallahu fikum karena pendidikan tauhidnya kurang. Kalau memang takutnya kita untuk Allah, rasa malu kita kepada Allah, kenapa kita harus malu dan takut? Memang kita tidak mengetahui ilmu tersebut, wallahu a'lam. Allah yang maha tahu tentang jawabannya. Selesai. Tapi ini hanyalah satu contoh kecil ya Allah. Satu contoh kecil. Bahwasanya kita benar-benar harus selalu membutuhkan pendidikan tauhid sehingga kita bisa meresapi arti tauhid itu sebenarnya apa. Contoh yang berikutnya. Barakallahu fikum, nahnu muta'awwidun 'ala al-ma'asi wadh-dhunub. Nastaghfirullah 'azza wa jalla wa natubu ilaih. Kita sudah terbiasa dengan maksiat dan dosa. Melihat wanita-wanita yang
mutabarrijat di jalan, tempat-tempat umum. Kita seakan-akan tidak mengingkari. Adi, biasa. Memang seperti ini kok keadaannya. Dengar musik, HP, punya salafi kok pakai musik. Ini banyak. Alhamdulillah tadi Mas Agus sudah mengumumkan, HP dimatikan. Nah, banyak. Bahkan kita saksikan sendiri. Subhanallah, ikhwah. Nada deringnya, nada SMS-nya, musik. Nggak perlu diragukan lagi. Barakallahu fikum, kita yang terbiasa ikhtilaf, terjatuh dalam mukhalafah syariah, itu berujung kepada kurangnya pendidikan at-tauhid. Kalau memang kita benar-benar mengerti tentang at-tauhid, kita akan berusaha menjauhi maksiat dan dosa. Minimal kita mengingkari dengan hati. Itu baru orang yang paham tentang tauhid. Karena Allah Azza wa Jalla memiliki al-asma' wa sifat. Allah itu alim, basir, sami', latif, khabir. Pembahasan tauhid al-asma' wa sifat. Barakallahu fiikum. Syahadat la ilaha illallah. Kita siap mentaati perintah Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan larangan Allah Azza wa Jalla. Itu bagian dari at-tauhid. Saya subhanallah, kurang pendidikan at-tauhid. Contoh yang berikutnya, melaksanakan sholat tidak khusyuk, memikirkan perkara dunia ila akhirih, sibuk, tidak mampu meresapi nikmatnya sholat, padahal dia sedang berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla, menghadap Allah. Kenapa? Sholat akhirnya menjadi satu kebiasaan, bukan satu ibadah. Itu tanda barakallahu fikum kurangnya pendidikan at-tauhid. Kurangnya pendidikan at-tauhid. Kalau memang kita punya at-tauhid, paham tentang at-tauhid, salat kita pasti akan khusyuk lillahi azza wa jalla. At-tauhid adalah ifradullah bil ibadah. Kita benar-benar barakallahu fikum mengesahkan ibadah, memberikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala salat. Masya Allah. Contoh yang berikutnya ikhwati fillah azza wa jazakumullah, yang menunjukkan kurangnya pendidikan tauhid, dan ini harus kita akui. Muncul kekhawatiran jatuh miskin dan fakir. Barakallahu fikum, takut kehilangan dunia hanya karena mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, demikian Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita untuk memiliki tawakal disertai ikhtiar, asyikah wal i'timad ala Allah Azza wa Jalla. Ini pendidikan at-tauhid. Kalau memang kita memiliki tauhid, kita tidak akan takut jatuh miskin. Kita tidak akan takut jatuh fakir menjadi fakir, tidak punya harta. Karena rezeki itu sudah ditetapkan Allah Azza wa Jalla. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Yang memasukkan waswas di dalam hati kita, itu adalah asy-syaitan. Allah Azza wa Jalla berfirman, asy-syaitan ya'idukumul faqra. Syaitan itu menjanjikan untuk kalian, menakut-nakuti kalian dengan kefakiran dan kemiskinan. Barakallahu fiikum. Besok kalau kita putus kuliah nanti kerja apa? Asy-syaitan ya'idukumul faqra. Syaitan yang memasukkan barakallahu fiikum waswas yang seperti ini. Rezeki telah diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Ikhwati fillah azza wa jazakumullah, itu sebagai contoh, beberapa contoh kecil bahwasanya memang kita harus tetap senantiasa membutuhkan pelajaran tentang at-tauhid. Barakallahu fiikum. Kemudian di antara prinsip dan ciri ahlu sunnati wal jamaah salafiyin, golongan yang selamat, adalah adam mujadalati ahli bid'ah aw mujalasatihim aw sama'i kalamihim aw ardi syubahihim, wa hadha alladhi alaihi salafus salih. Ciri dan prinsip yang berikutnya, mereka as-salafiyun, golongan yang selamat, itu tidak melakukan jidal, perdebatan dengan ahli bid'ah al-hizbiyin. Tidak duduk di majlis mereka dan tidak mau mendengar ucapan mereka, tidak mau mengetahui dan meneliti syubhat-syubhat mereka, sehingga buku beda salaf dengan salafi itu tidak boleh dibaca. Tidak boleh dibaca oleh setiap orang, kecuali orang yang membaca demi atau untuk menjelaskan syubhat yang ada di dalamnya. Syubhat yang ada di dalamnya. Alhamdulillah, anak sendiri walaupun diminta permintaannya untuk
kajian ilmiah terhadap buku beda salaf dan salafi, ana tidak membaca dari awal hingga akhir. Yang ana baca hanyalah daftar isi, apa cukup. Yang baca di daftar isi, oh demikian ternyata. Dan ini adalah sifat ahlul bidah al-hizbiyyin, nggak akan mungkin terlepas dari seperti ini. Seperti ini, makanya perlu dijelaskan manhaj salaf seperti ini. Salah paham manhaj salaf, fondasi manhaj bangun, ada syubhat, hilang. Nah, termasuk di antara manhaj salaf, buku-buku seperti ini jangan dibaca. Pengen ngerti lah apa yang mereka katakan. La ya, nasihat para ulama as-salafus salih. Al-Imam Abu Qilabah rahimahullah ta'ala mengatakan, la tujalisu ahlal ahwa wa la tujadiluhum fa inni la amanu an yagmisukum fi dhalalah. Kata Abu Qilabah, jangan kalian bermajlis, duduk di majlisnya ahlul ahwa al-hizbiyyin, dan jangan berjidal, berdebat dengan mereka. Karena kata beliau rahimahullah, saya tidak merasa aman apabila mereka menenggelamkan kalian ke dalam kesesatan. Subhanallah, nasihat salafus salih. Barakallahu fiikum jami'an. Kemudian Al-Imam Ismail bin Kharijah mengatakan, dakhala rajulani ala Muhammad bin Sirin min ahli al-ahwa. Ada dua ahlul ahwa, dua mubtadi' masuk menemui Muhammad bin Sirin. Kata mereka berdua, ya Abu Bakrin, nuhadditsuka bi hadits. Wahai Abu Bakar, yaitu Muhammad bin Sirin, maukah kami sampaikan kepadamu sebuah hadis? Kata Muhammad bin Sirin, la, saya tidak mau mendengar hadis kalian. Qala anaqra'u 'alaika ayatan min kitabillahi 'azza wa jalla. Aku bacakan untuk engkau satu ayat dari Al-Qur'anil Karim. Kata beliau, la, tidak, aku tidak mau mendengarkan walaupun ayat dari kalian. Walaupun ayat tapi yang baca kalian tidak mau. La taqumunna anni aw la aqumunna. Kalian yang berdiri atau aku yang akan pergi. Ini adalah ciri dari as-salafus salih. Akhwatillah, a'azzani wa azakumullah. Kata Imam Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullahu ta'ala, laysat biradin 'alaihim ashad min as-sukut. Kata Imam Ayyub As-Sikhtiyani, diamnya kita daripada berjidal dan berdebat dengan ahlul bidah dan hizbiyyin, itu lebih menyakitkan di hati mereka. Lebih menyakitkan di hati mereka. Barakallahu fikum. Suatu saat, ini pengalaman pribadi, saya pernah naik kapal laut milik Pelni. Di dalam perjalanan tersebut, teman, artinya tetangga, yang satu kapal dalam perjalanan, Masya Allah, pada posisi menunjukkan baik, Masya Allah, iya. Akhirnya kita berbincang-bincang. Mulailah dia mencela para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Ternyata dia seorang Syi'i, orang Syiah, mencela para sahabat. Semua sahabat itu, kata dia, masuk ke dalam Islam itu karena faktor ekonomi dan takut. Hanya untuk mendapatkan uang dan dunia. Ya subhanallah. Kecuali 3 orang katanya. Al-Miqdad bin Al-Aswad, Salman Al-Farisi, dan Abu Dzar. Setelah barakallahu fikum saya tahu, oh pemahamannya adalah Syiah. Mulai detik itu juga saya diam. Dia ngomong terus, ana diam aja. Diam. Dia ngomong terus, ngomong dong. Diam. Jengkel dia. Memang asyik lebih menyakitkan, sahih. Kita diam ini udah, santai aja, cuek. Ternyata lebih menyakitkan daripada kita membantah, enggak, para sahabat itu seperti ini. Diam itu lebih menyakitkan, sahih. Barakallahu fiikum. Kalau kita menghadapi orang-orang seperti itu, diam. Kalau berjidal berdebat, sementara kita tidak siap, boleh jadi syubhat itu masuk di pikiran kita. Bukannya kita yang membawa dia kepada al-haq, kita yang terbawa oleh dia. Dan ini barakallahu fiikum merupakan satu hal yang bisa dibuktikan. Kemudian ikhwati fillah, a'azzani wa azakumullah, di antara ciri dan sifat as-salafiyyin barakallahu fiikum adalah membantah kesesatan dan kesalahan, menjelaskan kesalahan di dalam beragama demi menjaga kebersihan, kesucian dan kemurnian al-Islam.
Barakallahu fiikum jami'an. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah ditanya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala pernah ditanya, "Ar-rajulu yasumu wa yusalli wa ya'takif ahabbu ilaika aw yatakallamu fi ahli bidah?" Orang bertanya kepada Imam Ahmad, orang yang berpuasa, salat, iktikaf, itu lebih engkau senangi ataukah orang yang berbicara tentang ahli bidah, al-muslimin? Kata Imam Ahmad, "Idza qama wa shalla wa i'takafa fa innama huwa li nafsi." Kalau dia salat, puasa, iktikaf, maka kebaikannya hanya kembali untuk dirinya sendiri. Wa idza takallama fi ahli bidah fa innama huwa lil muslimin, hadza afdal. Kalau dia berbicara tentang ahli bidah, kesalahan dan kesesatannya, maka manfaatnya itu akan kembali kepada kaum muslimin. Maka ini lebih afdal. Maka ini lebih afdal, kata Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kemudian ikhwati fillah barakallahu fiikum jami'an, di antara syubhatnya yang dari dulu, ini syubhat klasik sebenarnya. Sudah dari dulu ahli sunnah itu dituduh sebagai orang yang lisannya kasar. Barakallahu fiikum, salih al-lisan, selalu menjelek-jelekkan kaum muslimin, mengatakan sesat ini dan itu, ini bid'ah, ini syirik, ini hizbi. Itu sudah dari dulu. Sudah dari dulu cara yang digunakan oleh mereka, barakallahu fiikum jami'an. Tetapi sebagai bukti singkat, bosnya mereka sendiri pun ternyata menjelek-jelekan salafiyin, bukan? Ketika mereka mengatakan salafiyin itu selalu menjelek-jelekan orang bid'ah ini. Dan mereka sendiri telah terjatuh pada tuduhan mereka sendiri. Ternyata mereka menjelek-jelekan salafiyin. Dalam buku Beda Salaf dan Salafi, banyak sekali ucapan-ucapan kasar, mencela as-salafiyin dan mencela as-salaf. Banyak sekali kita dapatkan. Padahal mereka mengatakan salafi itu selalu menjelek-jelekan, mencela kaum muslimin, sesama kaum muslimin. Itu sebagai bukti kecil ya ikhwati fillah azani wa jazakumullah. Kita ingin menukilkan sebenarnya barakallahu fiikum secara lengkap, tetapi barakallahu fiikum waktunya juga terbatas. Namun kita akan membacakan sebuah ucapan dari Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah ta'ala. Mereka mengatakan tidak bisa disamakan antara ilmu jarah wa ta'dil, membicarakan rawi, tidak bisa disamakan dengan membicarakan kesalahan dan kesesatan kaum muslimin. Tidak bisa disamakan. Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah, "Wala farqa baina at-ta'ni fi ruwati hufaz al-hadith, wala tamyiz baina man tuqbal riwayatuhu minhum wa man la tuqbal, wa baina khata'in min akhta'in fi fahmi ma'ani al-kitab wa sunnah, wa ta'awwala shay'an minha 'ala ghairi ta'wilih, wa tamassaka bima la yatamassaku bih." Kata Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah, tidak dibedakan. Artinya sama, hukumnya sama. Antara kita membicarakan ilmu jarh wa ta'dil, kesimpulannya seperti itu, mencela seorang rawi hadis, membeda-bedakan ini rawi ini riwayatnya bisa diterima, yang ini tidak, ini sahih, ini dhaif. Ini sama hukumnya dengan kita membicarakan kesalahan orang di dalam memahami Al-Quran, di dalam memahami sunnah Nabi Muhammad SAW, atau dia mentakwil padahal bukan dari bagian Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Liyuhadzira min al-iqtida' bihi fima akhta'a fihi wa qad ajma'a 'ala jawazi dzalika aidan. Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah menukilkan ijma' bahwasanya tidak ada bedanya antara kita membicarakan tentang ilmu jarh wa ta'dil dalam sebuah riwayat sanad, oh rawi ini dhaif, rawi ini kadzdzab, rawi ini matruk, mungkar, riwayatnya tidak bisa diterima, dengan kita mengatakan fulan salah dalam memahami seperti ini. Ini pemikiran yang sesat, ini pemikiran yang tidak boleh diambil, pemikiran seperti harus ditinggalkan. Hukumnya sama, demi menjaga kemurnian dan kesucian Islam, demi menjaga kemurnian dan kesucian Islam. Ikhwati fillah azani wa jazakumullah. Berbicara tentang mazhab salaf dan ciri-cirinya, sama saja kita membicarakan syariat Islam secara utuh dan penuh. Karena mazhab salaf adalah syariat Islam itu sendiri. Sehingga barakallahu fikum, pada waktu yang demikian singkat ini hanya sekedar inilah yang mampu kita bacakan dan kita nukilkan kepada antum semua. Karena barakallahu fikum seperti yang telah ditetapkan oleh panitia tadi,
Al-Ustaz Muhammad Naim hafizahullah taala wa barakatuh akan melanjutkan pada sesi yang kedua. Fajazahullahu khairan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan barakah kepada kita semua. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita cukupkan.